Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini bertemu dengan Bapak dalam pembelajaran daring Administrasi Transaksi kelas 12. Pembelajaran ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran Administrasi Transaksi di kelas 11 kemarin. Di kelas 12, pembelajaran Administrasi Transaksi lebih banyak kita belajar dalam menggunakan alat-alat transaksi. Seperti pokok bahasan kita yang pertama, yaitu mengoperasikan mesin pembayaran dan alat hitung. Sebelum kita masuk ke mesin pembayaran, kita akan bahas dulu apa itu alat pembayaran. Uang merupakan suatu benda yang berfungsi untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan transaksi jual beli. Kita lebih mengenal uang itu sebagai alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua jenis nilai uang. Yang pertama nilai nominal, yaitu nilai uang berdasarkan angka yang tertera pada uang tersebut. Misalnya, jika sebuah uang tertulis angka 5.000, maka nilai nominal uang tersebut adalah Rp5.000. Yang kedua adalah nilai intrinsik, yaitu nilai uang berdasarkan bahan pembuat uang. Misalnya, uang 1 lembar dengan nominal 50.000. Sementara biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan uang 50.000 tersebut adalah Rp6.000. Artinya apa? Nilai intrinsik dari uang 1 lembar 50.000 adalah Rp6.000. Itu perbedaan antara nilai nominal dengan nilai intrinsik. Selanjutnya, suatu benda dapat dikategorikan sebagai uang jika memenuhi syarat berikut. Jadi, boleh setiap benda itu dikatakan uang, tetapi minimal ada 7 syarat yang harus terpenuhi. Pertama, benda tersebut diterima secara umum. Sebagai apa? Ya jelas sebagai alat tukar, alat penimbun kekayaan, atau sebagai bentuk pembayaran utang. Yang kedua, nilainya stabil, tidak mengalami penaikan ataupun penurunan nilai yang cukup drastis. Yang kedua, mudah untuk disimpan, tidak mempersulit bagi orang yang memiliki benda tersebut, dan kaitannya nanti mudah dibawa. Artinya apa? Ada nilai kepraktisan di sana. Kemudian tahan lama dan tidak mudah rusak. Ada uang logam, itu cukup awet. Karena apa? Ya itu salah satu syarat benda dikatakan sebagai uang karena harus tahan lama, tidak mudah rusak. Kalau mudah rusak, nanti pasti akan banyak merugikan si pemegang benda atau uang tersebut. Kemudian mudah untuk dibagi. Dalam artian nilai nominalnya bisa untuk dibagi tanpa mengurangi nilainya. Rp500 dibagi 2 menjadi 250 dan 250. Nilainya tetap sama dan mudah untuk membaginya. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting seperti sekarang ini adalah bahwa suatu benda dapat dikategorikan sebagai uang, syaratnya tidak mudah dipalsukan. Selanjutnya, kita bahas tentang fungsi dari uang. Fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu ada fungsi asli dan juga fungsi turunan. Fungsi asli uang yang pertama sebagai alat tukar. Artinya ya alat tukar itu sendiri digunakan dalam kegiatan jual beli. Uang memiliki fungsi seperti itu. Yang kedua, sebagai alat hitung atau sebagai satuan hitung. Artinya apa? Uang itu harus dapat digunakan untuk menunjukkan nilai. Dan yang ketiga, fungsi asli dari uang itu sebagai penyimpan nilai. Artinya apa? Nah, uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya ada fungsi turunan dari uang. Fungsi turunan uang yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran, kemudian juga sebagai alat pembayaran utang, yang ketiga sebagai alat penimbun kekayaan, dan yang keempat alat pemindah kekayaan,
Yang terakhir adalah sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Berikutnya, yang terakhir adalah tentang jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang yang pertama berdasarkan nilai yang terkandung dalam benda. Ada yang disebut dengan uang penuh, ada juga yang disebut dengan uang tanda. Uang penuh itu apabila nilai yang tertera pada uang sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal uang tersebut sama dengan nilai intrinsiknya. Itu disebut uang penuh. Sementara uang tanda atau token money itu maksudnya apabila nilai uang yang tertera pada uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan. Misalnya tadi uangnya 50.000 nilainya tetapi bahan yang digunakan untuk membikinnya hanya 6.000 rupiah. Itu yang disebut dengan uang tanda. Kemudian yang kedua, jenis uang berdasarkan bahan yang digunakan. Ada uang logam dan juga uang kertas, jelas. Kalau uang logam terbuat dari logam, kalau uang kertas berarti bahan pembuatnya terbuat dari kertas. Yang ketiga, berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal itu uang yang digunakan untuk transaksi masyarakat sehari-hari. Uang kertas ataupun uang logam itu merupakan contoh dari yang namanya uang kartal. Sementara uang giral yaitu uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan giro yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Biasanya berupa selembar cek ataupun surat berharga atau seperti sekarang ini uang kartal bentuknya bisa berupa e-money seperti ATM ataupun misalnya chip yang digunakan untuk transaksi pembayaran dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yang terakhir, jenis uang berdasarkan wilayah berlakunya. Pertama, ada yang disebut dengan uang domestik, yaitu uang yang hanya berlaku di satu wilayah negara saja. Yang kedua, uang regional. Uang domestik contohnya rupiah misalnya atau ringgit misalnya. Rupiah hanya di hanya di Indonesia, sementara ringgit hanya berlaku di Malaysia. Kemudian ada uang regional, uang yang hanya berlaku di kawasan tertentu, misalnya ada mata uang euro, itu berlaku untuk beberapa negara yang ada di kawasan Uni Eropa. Dan yang terakhir adalah uang internasional, yaitu uang yang diterima oleh negara-negara tertentu saja yang biasa digunakan untuk transaksi perdagangan luar negeri. Salah satunya adalah dolar Amerika. Itu saja pembahasan pertama untuk pembelajaran daring kita kali ini. Seperti biasa, di akhir nanti pembelajaran, Bapak akan berikan link soal dan silahkan kalian isi sesuai dengan waktunya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.